Kembali lagi bersama saya di channel FGA Kreatif, si paling kreatif dan mempesona. Muahehehe. Nah, buat kalian yang penasaran dengan tools apa saja yang di Infinity Design yang tersedia, nih saya akan jelaskan ya. Jadi di Infinity Design itu tersedia beberapa tools dan beberapa settingan untuk menyamankan kalian dalam penggunaan aplikasi ini. Nah, supaya kalian tidak penasaran lagi, kita akan langsung saja lanjut ke videonya. Tetapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Melanjutkan dari tools yang kemarin, jadi kita akan langsung lanjutkan ke tools yang namanya crop atau tools potong. Saya tunjukkan nih. Nah, tools yang itu. Nah, apa saja sih fungsi yang ada di tools tersebut? Saya akan jelaskan. Tools ini bertujuan untuk memotong kanvas. Misalkan kalian ketika membuat kanvas itu menggunakan yang tak terhingga, kan ada itu settingan yang tak terhingga. Silahkan kalian atur saja, misalkan butuhnya ukuran kanvas berapa piksel kali berapa piksel. Karena untuk di desain itu kan pakainya piksel. Dan nanti juga saya akan jelaskan apa bedanya vektor sama bitmap. Perbedaan yang cukup simpel. Nah, jadi di Infinity Design ini, di tools yang tadi yang crop itu untuk memotong kanvas saja, untuk supaya ukuran kanvasnya tidak berubah. Misalkan kalian mau crop foto, mau menambahkan background atau apa, kemudian backgroundnya terlalu panjang atau terlalu landscape, kalian bisa klik tools yang di tengah itu yang meringkel gitu. Kemudian ada tools yang namanya paskan. Jadi tools tersebut berfungsi untuk mengatur ulang. Jadi misalkan kalian ketika menggambar nih terlalu ngezoom, terus malas untuk zoom out, tinggal klik atur ulang saja, langsung kembali ke ukuran awal dan juga ke sesuai dengan layar yang handphone kalian pakai. Kemudian ada lagi tools balikan. Kalau untuk tools balikan itu hanya untuk membalikkan saja fungsinya. Nih saya contohkan. Nah, tools itu. Jadi itu tools yang biasa saya gunakan. Kalau settingan di Infinity Design kalian bahasa Inggris namanya flip. Tapi kalau settingan di Infinity Design kalian bahasa Indonesia namanya balikan. Berfungsi untuk membalikkan si kanvas saja, dan juga berfungsi untuk membalikkan objek. Misalkan kalian sudah membuat objek untuk di tracing atau untuk di jiplak, objeknya juga akan ikut kebalik atau ke flip. Itu salah satu fungsinya. Dan ini juga tools yang sangat-sangat sering saya gunakan di Infinity Design karena saya sebagai pembuat vektor pad butuh dengan arsiran, karena untuk arsiran ke kanan itu agak lambat kalau yang saya bikin, jadi saya menggunakan tools balikan atau tools flip. Dan selanjutnya ada yang namanya tools kunci. Untuk tools kunci ini bisa berguna buat kalian yang kayak pembuat apa ya, atau yang ribet dengan layar, dengan kanvas yang selalu tergeser-geser. Kalian bisa menggunakan lock yang atau kunci bukan kunci layar ya, tapi kunci kanvas. Nah, apa sih fungsinya? Ya, kalian bisa seperti yang kemarin tuh yang saya contohkan, bisa membuat bunga tanpa tergeser-geser lagi. Kemudian kalian bisa bebas lah, tidak selalu tergeser. Kalau ke apa namanya, ketoel sedikit itu bergeser, nggak akan mudah ya, seperti itu kalau kalian menggunakan tools kunci. Tapi itu jarang sekali saya gunakan, bahkan tidak pernah. Dan kemudian untuk settingan di pen, color, kemudian ada lagi yang namanya opacity. Kalian bisa geserkan ya sesuai keinginan kalian. Jadi kalian mau simpan di bawah, di atas, di kiri, terserah kalian. Dan caranya kalian tekan lama saja, terus kalian coba seret. Nanti juga akan kerasa kalau tekan lama agak perubahan sedikit, berarti bisa digeser. Dan bisa juga dengan settingan seperti ini. Tapi
settingan seperti ini yang di pojok emang untuk kanvas lebih gede ya, lebih kelihatan untuk objek juga. Tetapi kekurangannya untuk opasitasnya itu tidak ditampilkan di sini. Nah, untuk opasitasnya tidak ada ya. Jadi agak ada plus ada minus. Kalau menurut saya ini berfungsi untuk yang kayak apa ya? Digunakan di tablet. Karena untuk angka-angkanya itu kan terjadi angka-angka tuh untuk warna, angka setiap warna, misalkan warna abu mau angka berapa, terus ukuran ballpoint di angka berapa. Kalau kalian memakai jempol itu ketutup sama jempol kalian untuk angkanya, jadi tidak kelihatan. Jadi saya tidak menyarankan untuk ini kecuali kalau kalian pengguna stylus pen. Karena di sini saya pengguna jempol yang dari lahir, dari awal saya belajar, jadi saya tidak menggunakan tools yang seperti ini. Karena kenapa ya? Karena tadi ketutupan gitu. Meskipun bisa dengan cara manual, tinggal tap, tapi untuk ukuran ballpointnya, untuk ukuran pennya itu tidak bisa di tap kecuali kalau warna. Jadi ya kalau buat yang lain-lain mungkin bisa berguna, tapi buat saya pribadi itu tidak dipakai. Biasa menggunakan settingan awal yang seperti itu tuh. Kemudian ada tools yang titik 3 di pojok kanan atas. Itu apa sih fungsinya? Ada juga beberapa fungsi buat ekspor dan buat lain-lain. Kemudian di sini settingan. Di sini ada settingan buat menyamankan kalian ketika penggunaan di Infinity Design. Dan kalau kalian belum tahu, mungkin kalian akan dikasih tahu sama saya di sini. Pertama, kalian bisa ubah background untuk warna. Bukan untuk warna sih, tapi untuk di settingannya, menu settingan, supaya kalau kalian suka terang kalian bisa pilih putih, kalau kalian suka gelap kalian pilih yang dark. Kemudian di sini ada yang namanya ukuran ya. Ini saya contohkan, ini kan setiap toolsnya itu kecil-kecil. Saya coba perkecil. Nah, kelihatan kan bedanya? Cuma dikit sih, meskipun cuma dikit, tapi kalau kalian merasakannya itu sangat berpengaruh. Jadi saya biasanya menggunakan yang tools paling kecil, karena kalau setiap tulis itu tinggal di tab juga sudah kepake. Kemudian ada tools putar, rotasi. Kalau itu agak lebih kaku ya, kalau dimatiin lebih kaku. Tapi bisa berfungsi mungkin buat kalian. Tapi saya tidak pernah, jujur saja saya tidak pernah menggunakan tools yang seperti itu. Atau shortcut lah, bisa dibilang shortcut ya. Kalau untuk di komputer atau di laptop itu namanya mungkin shortcut, tapi di sini saya tidak menggunakannya. Dan juga ada lagi nih, tekan layar atau ketuk ganda, itu sama ya fungsinya, tapi yang berbeda cuma satu ya. Kalau untuk di tekan lama layar itu bisa layer dropper, atau bisa ambil langsung warna dari objek atau dari warna yang tersedia. Kalau dari double tap itu ada fungsi balikan, kemudian ada fungsi kayak ngepaskan ke layar, kemudian ada lagi yang namanya fungsi apa ya, pokoknya kalian bisa baca lah di situ apa saja yang tersedia. Dan saya tidak pernah menggunakan, tapi teman saya itu ada yang menggunakan shortcut tersebut, ketuk ganda untuk membalikan, karena dia orangnya aing mah riweuh lah karena nukar itu mah kudu pencet-pencet terus mah. Jadi dia menggunakan shortcut, tapi jujur saja saya belum pernah menggunakan shortcut itu. Tapi mungkin untuk kedepannya saya akan menggunakan shortcut airdropper, karena di sini juga saya baru tahu ya untuk shortcut airdropper. Dan kita lanjut di video selanjutnya.